dari resolusi saya buat itu kan setiap tahun biasa ada resolusi yang dibuat. Nah, salah satu resolusi saya waktu itu adalah saya ingin berangkat ke Israel. Shalom sahabat sukses, berjumpa lagi di YHS Radio Podcast. Tidak cukup 1-2 kesaksian untuk menggambarkan betapa penyertaan Tuhan Yesus sempurna dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini ada satu kesaksian lagi yang akan menceritakan kepada kita betapa penyertaan Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang dan pasti sampai masa depannya itu akan terus ada. Dan semua hal yang terjadi dalam hidup my bro ini nanti itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, mungkin Anda juga mengalami seperti itu sahabat sukses. Ada kerinduan Anda untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Ada mimpi-mimpi besar Anda, tapi kok sampai sekarang kayak tidak terlihat titiknya ya. Kenapa ya? Nah, kesaksian hari ini mungkin bisa menguatkan Anda untuk Anda tetap semangat berjalan bersama Tuhan Yesus sampai mimpi Anda terwujud. Kita sapa brother kita hari ini. Wempi Praja, shalom Wempi. Shalom Kak Lili dan semua teman-teman dimanapun Anda berada. Aduh, keren banget sih. Kita berapa lama gak ketemu ya? Kurang lebih 2 tahunan kali Kak ya. Wih, lama ya? Lama, wow. Dan kamu sudah melanglang buana kemana-mana itu kayaknya kita 2 tahun gak ketemu ya? Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan Kak. Amin. Nah, Wempi Praja ini sahabat sukses, mungkin saya kenalkan kepada Anda. Dia pelayan worshipper di IHS Makassar, juga sudah memiliki beberapa single. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Terus juga udah pelayanan di Simfoni Radio Makassar. Yes. Kemudian pendoa juga. Kemudian apa lagi ya, Wem ya? Apalagi? Banyak sekali pokoknya pelayanan ya. Nah, puji Tuhan. Wempi, kapan kamu pertama kali terjun di pelayanan? Terutama di Makassar. Iya, sebelumnya saya cerita dulu Kak ya, boleh kali ya. Saya sebenarnya latar belakang saya dari daerah, tidak dari Makassar asli. Lalu pada saat tamat SMA melanjutkan kuliah. Lalu pada saat awal-awal kuliah tiba-tiba ketemu dengan salah seorang teman yang kemudian orang itu yang mengajak saya untuk bergabung di gereja. Ya, teman saya itu memang sudah punya komsel, komsel. Jadi mengajak saya masuk di komsel. Dari situ kemudian saya melihat ada terbuka lowongan pelayanan di gereja. Saya join, puji Tuhan, waktu itu tahun 2011. Tahun akhir 2010 atau 2011 awal. Kemudian dari situ saya melayani Tuhan dan sampai hari ini puji Tuhan oleh kekuatan Tuhan terus dimampukan. Amin. Tahun 2011, pelayanan apa pertama kali kamu bergabung? Waktu itu melayani di youth. Worshipper. Kemudian karena umum juga buka wadah pelayanan, waktu itu sama worshipper. Awalnya saya ingin melayani di choir, pada saat itu kan dibuka musik pujian, tapi saya bingung musik pujian, saya pikir untuk pemain musik, saya kan tidak bisa main musik Kak. Nah, kemudian saya datang, ternyata di choir itu, saya sudah daftar di choir itu ternyata semuanya yang senior yang di situ. Lalu di sebelah kanan saya melihat di sana ada musik pujian rata-rata muda. Akhirnya saya memutuskan kayaknya saya pindah ke sebelah sana. Nah, ternyata pas dijelaskan waktu itu, kalau nggak salah siapa yang nggak tahu, saya lupa. Ada yang menjelaskan musik pujian itu terbagi dari beberapa departemen. Saya bilang ternyata saya salah pilih. Saya sudah di tempat yang tepat. Lalu kemudian di audisi dan puji Tuhan waktu itu dikasih kesempatan untuk langsung berduet dengan salah satu rekan saya. 2011 bulan Agustus waktu itu. Wih, inget banget ya. Ingat, itu memorable sekali Kak. Gitu ya. Sebagai apa, singer? Singer dulu ya? Iya, singer dulu Kak. Singer. Oke. Di 2011 memulai pelayanan. Terus sampai akhirnya jadi worship leader. Iya. Dan Tuhan percayakan juga kamu punya single ya, Wem ya? Puji Tuhan Kak, puji Tuhan. Iya. Udah berapa single yang sudah ada? Ada 3 ya, 3. 3. Iya. Apa itu judulnya, Wem? Kau sungguh baik, itu di album Pastor Hana, juga Yesus Kau Segalanya, dan yang terakhir Anugerahmu yang Move Worship. Oke. Wow, keren. Apakah memang cita-citamu punya pelayanan sampai ke situ, Wem? Untuk pelayanan seperti yang saya tekuni sekarang sebenarnya tidak pernah terpikir sebelumnya Kak Lili. Saya kan dari daerah, waktu itu saya cuma ingat pada saat album bersama Pastor Hana sudah rilis,
diajak rekaman waktu itu Ko Cornel yang hubungi saya. Awalnya sih saya tidak pernah kepikiran. Waktu dihubungi waktu itu saya sementara masih mengajar di salah satu sekolah di Makassar. Kemudian dihubungi dari Malang, katanya mau diajak join buat rekaman sama Ibu Hana. Saya waktu itu waktu menerima telepon rasanya ya biasa aja Kak Lili, kayak apa sih di betul atau tidak. Pas masuk di ruangan tiba-tiba merenung, betul tidak ya. Ternyata puji Tuhan betul. Dan saya ingat waktu itu setelah rilis albumnya, waktu saya masih kecil di kampung, saya kan sekolah di kampung 16-17 km dari kota. Wow. Jadi saya ngekos di ibu kota kabupaten waktu itu. Kemudian pulang kampung, saya ingat saya bawa CD, sebuah CD. Saya perlihatkan ke adik saya, ini saya sudah punya album sendiri. Adik saya langsung jingkrak, gak percaya aja kan, orang kampung gak percaya aja kan. Nah pada waktu itu lalu kemudian memang di hati saya dari kecil, kapan waktu saya mau minimal jadi penyanyi lagu daerah asal saya Kak. Tapi ternyata Tuhan bawa jauh lebih daripada itu. Dan wow, luar biasa. Padahal sebenarnya kalau bawakan lagu daerah jauh lebih cocok ya dengan logatmu. Iya, sepertinya. Iya. Tapi ternyata Tuhan justru enggak. Kamu kupakai untuk memuliakan namaku. Yes, betul sekali Kak Lili. Iya. Iya. Itu setelah berapa tahun pelayanan sebagai worshiper, Wem? 2017 berarti 11, 12, 13, 14, 4 tahun, 5 tahunan Kak. Baik. Sebelumnya juga WMP Praja pernah siaran di Simfoni FM, Sahabat Sukses. Dan itu saya mentrainingnya susah sekali. Iya sih, ingin bercerita tentang proses Tuhan membawa saya sebenarnya sampai ke Simfoni FM. Itu salah satu perjalanan yang Tuhan izinkan untuk saya dibentuk juga kali ini. Karena sebelumnya saya orangnya gugup. Bukan hanya gugup, pemalu, gagap juga Kak untuk ngomong, terbata-bata, terlalu cepat ngomong, amin. Ngomong juga 1-2 kata aja. Nah pas setelah dari sini saya dibentuk banyak sekali oleh Kak Lili dan juga teman-teman di sini, di proses di sini. Kemudian saya bisa berbicara di depan umum. Bahasa lebih tertata. Dan saya bilang semua tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan tuntun saya masuk ke sini, semuanya punya tujuan. Tuhan baik berkarya terus dalam hidup kita. Kadang begitu Sahabat Sukses, kita tidak menyangka kenapa Tuhan menempatkan kita di tempat A, B, C yang mungkin bagi kita itu tempat yang menyebalkan. Betul sekali. Tuhan, kenapa kau taruh aku di sini? Iya. Saya ingat cerita waktu itu kali ini, waktu sebenarnya yang tidak pernah kepikiran untuk join di Simfoni FM. Tapi waktu itu salah satu penyiar, Kak Andi, nawarin lamar aja. Akhirnya masuk. Kali ini kan itu hari tidak sampai interview saya kan, langsung bawa lamaran, Senin langsung masuk. Ternyata setelah masuk baru ketahuan semua kelemahan saya. Dan susah sekali. Rasa-rasanya seandainya saya di interview, saya mustahil untuk join di sini. Tapi itu anugerah Tuhan, meluputkan saya. Coba bayangkan, mana ada penyiar, seorang penyiar yang aksen daerahnya kental sekali, Sahabat Sukses ya. Tapi itu bisa diterima loh, kalau bukan karena Tuhan. Betul. Ya WMP ya, cara Tuhan. Sampai sekarang sudah bisa bicara membedakan? Membedakan. Oh bisa, iya kan? Haleluya. Dulu tidak bisa, dulu membedakan ya. Nah, itu salah satu pembentukan Tuhan. Baik, luar biasa 3 single. Dan saya surprise lagi loh bahwa kamu sudah sampai di bawah Tuhan ke Holy Land. Yes. Wow. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa lagi. WMP banyaknya itu pelayan Tuhan yang sudah belasan tahun, puluhan tahun di gereja melayani sampai berdarah-darah ibaratnya ya, begitu ya. Tetapi belum mendapatkan kesempatan itu. Gimana ceritanya Wem? Kamu bisa dibawa Tuhan ke sana? Gini Kak ya, setiap kita kan pasti punya mimpi, punya harapan. Setiap kita sudah Tuhan taruh dalam setiap hati kita untuk apa yang kita ingini, apa yang kita rindukan. Dan satu hal adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah menutup ketika kita meminta ataupun mengharapkan sesuatu yang sejalan dengan kehendaknya. Nah waktu itu sekitar 2000, saya lupa kayak pokoknya itu kejadiannya dari resolusi saya buat. Itu kan setiap tahun biasa ada resolusi yang dibuat. Nah salah satu resolusi saya waktu itu adalah saya ingin berangkat ke Israel. Tapi resolusi itu kemudian terjawab 4 atau 5 tahun setelah itu. Oh wow. Ya, dan tiap tahun itu kamu tulis itu resolusinya? Hanya satu kali aja Kak. Satu kali, tahun berikutnya tidak terjadi, ya sudahlah. Mungkin nyerah mustahil gitu ya. Kan mungkin mustahil. Tapi di hati tetap punya kerinduan, punya saya mau. Apalagi pada saat
mendengar beberapa teman kemudian dari Israel, kemudian dengar kesaksian mereka, aduh Tuhan luar biasa ya. Mereka bisa mengalami apa yang tertulis yang bahkan mereka tidak pernah mengerti sebelumnya, yang tidak dicatat mungkin secara detail dalam Alkitab, mereka bisa alami. Dan saya bilang, Tuhan saya juga mau. Dan puji Tuhan, Februari 2019 lalu sudah terjadi. Dan itu prosesnya waktu itu 2018 Kak, itu kan setiap pasti pelayan Tuhan ya, pasti pernah mengalami yang namanya masa-masa jenuh dalam pelayanan. Mungkin karena sudah terlalu sering atau terlalu banyak jadwal, banyak kegiatan dan segala macamnya, sampai di dalam pelayanan itu kemudian aduh sudahlah, saya sepertinya harus berhenti dulu. Nah, saya ingat persis di awal 2018 itu rasanya saya sudah jenuh, lelah, letih, dan rasanya aduh Tuhan saya berhenti. Saya mau stop dulu, dan puji Tuhan, Tuhan terus kasih kekuatan. Ada teman-teman pada saat lagi mengalami seperti itu sharing, kemudian dikuatkan lagi minggu depan atau minggu-minggu berikutnya pelayanan lagi. Sampai akhirnya satu titik di bulan Oktober waktu itu, tiba-tiba saya dihubungi oleh salah seorang jemaat yang saya tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya tidak kenal. Tiba-tiba saya juga bingung dia dari mana dapat nomor WA saya, dihubungi. Shalom Mem, gini ini dengan gini. Kamu pernah punya mimpi mau ke Israel nggak? Wow, saya langsung kaget kan Kak. Saya bilang, iya pernah sih. Dibilang gini, Tuhan taruh di hatinya saya untuk menjadi sponsor kamu berangkat ke Israel. Kamu cari pembimbing rohani, atur waktunya, kalau bisa Desember saya akan sponsori semuanya. Dan waktu saya baca, waktu itu kan lagi ada kegiatan di gereja Kak, kegiatan youth, waktu itu kalau nggak salah Basar. Saya lagi sibuk mengatur segala macam persiapannya. Saya hanya baca, wow, langsung berlutut nangis kayak anak kecil. Wah Tuhan ini betul tidak, dan saya menangis, wow. Dan luar biasa sekali. Dan saya bilang tadi bahwa ada masa-masa jenuh. Seandainya di masa-masa jenuh itu saya sudah memilih untuk berhenti, sampai satu titik bulan Oktober itu saya tidak, ya karena itu kan jemaat waktu itu katanya lagi ibadah Geraha 2, tiba-tiba saya sementara pelayanan dan digerakkan hatinya. Suaminya kesaksian waktu saya dipanggil ke rumahnya, tiba-tiba digerakkan di hatinya, sponsori anak ini ke Israel. Oh begitu. Iya, ketika kamu lagi di mimbar, lagi pimpin pujian. Iya, lagi pimpin pujian di atas mimbar, kemudian tapi katanya dia bergumul Kak. Bergumulnya itu karena saya tidak dikenal dan relasi juga tidak ada Kak. Maksudnya dia pikir kayak gini, secara logika, mending uang itu saya pakai untuk beli jam yang bermerek, atau saya pakai liburan ke Jepang, atau saya biayai orang lain yang saya kenal di gereja. Betul. Tapi akhirnya dia minta tanda lagi sama Tuhan sampai berbulan-bulan, mungkin 2 atau 3 bulan dia bergumul sampai tidak bisa tidur, dibawa mimpi dan segala macamnya. Akhirnya dia luluh juga, ya sudah Tuhan, saya sepakat dengan istri saya panggil dan deal. Puji Tuhan, itu Tuhan luar biasa berkarya dalam hal itu. Dan perjalanannya luar biasa, sangat-sangat saya diberkati. Sepanjang perjalanan di Israel meneteskan air mata Tuhan. Akhirnya saya bisa sampai di sini, dan dalam perjalanan itu di antara hampir semua teman-teman, 20 orang kurang lebih, yang paling termuda adalah saya waktu itu. Wow, luar biasa Kak. Indah, selalu Tuhan membuat kita spesial. Keren sekali ya. Resolusi selama 4 tahun, 4 tahun baru terwujud, dan tiba-tiba tidak pakai menabung. Pakai menabung. Seandainya pakai menabung Kak, mending beli yang lain dulu kan. Ya udahlah, nanti usia kapan baru berangkat ke Israel gitu kan. Ternyata Tuhan maunya sekarang, di saat titik jenuhmu ada lagi. Iya, betul Kak. Itu seolah-olah Tuhan memperlihatkan, ini loh saya kasih bonus atau hiburan buat kamu, lebih semangat lagi. Ayo, lebih giat lagi. Saat kamu merasa kering, kayak ada air yang disiram gitu ya. betul, Kayak Branwir datang gitu nyiram kamu ya Wempi. Wow, keren. Dan itu tidak pernah terbayangkan. Cara yang seperti itu Tuhan tidak pernah terbayangkan. Tuhan berikan. Luar biasa. Sahabat sukses, bukan hanya Wempi Praja. Ya, Anda, saya, kita punya mimpi apa? Terus bergumul untuk mimpi itu. Minta kepada Tuhan ya Wempi ya. Betul Kak. Dan jangan pernah menyerah, karena waktunya Tuhan itu waktu yang dahsyat. Betul. Dan caranya Tuhan cara yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Betul Kak, betul. Iya. Oke, sahabat sukses, Wempi Praja di sini mungkin akan memberikan sesuatu untuk Anda juga. Apa yang ingin Anda sampaikan, Wem? Satu hal yang menjadi prinsip hidup saya Kak adalah tetap setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita hari-hari ini. Selebihnya Tuhan yang akan terus mendandani hidup kita. Karena janjinya adalah hidup kita didandani untuk menyatakan kemuliaannya. Dan satu firman yang saya pegang waktu pertama kali saya pelayanan, waktu itu masih di youth,
berapa kali saya dapat firman itu, Kak. Mm-mm. Saya belum pelayanan sebenarnya, tapi sudah mulai ikut youth. Saya datang sebagai jemaat. Waktu itu setiap kali datang ada ayat yang dibagikan dan saya buka, kok 3 minggu berturut-turut sama persis ayatnya, Kak, seperti ini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Jadi ayat itu tiba-tiba, biasanya kan kalau kita dapat ayat langsung jadi rema. Iya. Dan itu langsung hanya dalam beberapa menit atau detik, bahkan tiba-tiba jadi ingat semuanya dan hafal. Dan itu terus menjadi pegangan saya dalam pelayanan. Kan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman juga atau saudara-saudara yang sementara melayani. Dalam pelayanan pasti banyak gesekan, Kak, Iya. yang mungkin menuntut ego kita yang aduh, Iya. masa saya diperlakukan seperti ini, Oh, iya. diperlakukan seperti ini, ditekan kiri kanan segala macamnya. Tapi setiap kali mengalami itu saya pegang itu, Tuhan, saya tetap pegang firman-Mu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Dan sampai di titik ini, puji Tuhan, perjalanan sekalipun tidak mudah pastinya ya, setiap perjalanan pasti kita punya pergumulan masing-masing, tapi satu hal adalah ada selalu tangan Tuhan yang menopang setiap kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan penjaga yang tidak pernah terlelap. Amin. Wempi. Iya. Mimpimu apa yang belum tercapai? Mimpi saya, mungkin Kak Lili bisa topang doa dan juga semua teman-teman, adalah saya punya mimpi tidak hanya punya single, tapi saya punya album pribadi yang full isinya adalah saya sendiri yang mempersembahkan pujian yang mengajak teman-teman untuk menyembah lebih dalam lagi, mengenal hati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Amin. terjadi. Amin. Sudah ada tanda-tanda? Sepertinya ada. Asik. Kita tunggu sahabat sukses Amin. ya. Amin. Album dari Wempi Praja. Yes. Amin. Semoga tahun depan bisa langsung rilis ya. Selalu waktunya Tuhan yang terbaik. Oh, iya, betul. Jangan mendahului waktunya Iya, Tuhan. oke, siap, komandan. Oke, sahabat sukses, itu kesaksian yang luar biasa dari Wempi Praja. Dari 2011 melayani, ya. Tadinya cuma coba-coba, gugup, takut, tiba-tiba Tuhan tempatkan terus Tuhan bentuk sampai saat ini. Dan semoga mimpinya Wempi untuk memiliki album rohani. Amin. Tercapai. Amin. Terima kasih ya Wempi. Terima kasih sudah sharing. Yes. Jangan pernah berhenti bermimpi, sahabat sukses, seperti Wempi ya. Amin. Karena percayalah, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menjawab semua mimpi-mimpi Anda. Amin. Wempi Praja, Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan pelayanan. Ditunggu kabarnya untuk album barunya. Siap, nanti saya akan bersaksi lagi, Kak. Yes, pasti. Amin. Yesus Masih bless you. Nah, sahabat sukses, demikian kesaksian Wempi Praja hari ini. Terus bersama kami di YHS Radio Podcast. Saya Lili Tobing, Yesus Masih bless you.